Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya Belajar Menjahit dan Pola ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat biset seperti ini. Dalam video-video sebelumnya pun saya sebenarnya sudah membuatkan biset, tetapi dalam video kali ini biset untuk batik ya. Mungkin ada perbedaan atau sama mungkin ya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini untuk biset, panjangnya 16 cm. Ya, panjangnya 16 cm. Rumah-rumahan ini sekitar 3 cm, bukaannya 13 cm. Nanti akan ada kancing di bagian bisetnya sini ya. Ini bisetnya nampak dalam ya. Dan ini mansetnya seperti ini. Mansetnya. Nah, oke. Kita cek bagian dalamnya, kita lihat teman-teman. Bagian dalam lengan atau bagian dalam bisetnya seperti ini teman-teman. Rapih ya, seperti ini. Dan bagian jahitan ini adalah saya gunakan cara stick balik. Bagaimana caranya? Simak sampai selesai. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materinya. Di sini saya akan membuat biset. Sebelum membuat biset, kita sudah bentuk dulu seperti ini bisetnya ya, agar mempermudah proses pemasangan. Bagi yang tidak terbiasa membentuk ini, boleh digosok seperti ini dulu. Buat 2 lapis dengan posisi berlawanan, panjangnya 18 dikurangi 1 cm karena 1 cm-nya melipat pada segitiga ini, rumah-rumahan ini. Oke. Lalu yang ini juga sama, lebarnya 3 cm, panjangnya secukupnya saja. Oke, kita akan mulai proses menjahitnya, teman-teman. Kita mulai dari sisi dalam ya. Ini adalah bagian dalam kain, teman-teman ya. Potongan lengan bagian dalam kain. Saya akan memulai untuk bagian biset yang kecil terlebih dahulu. Ini adalah dalam kain, ini adalah luar kain. Dalam ketemu luar seperti ini kita tempelkan pada bagian yang kecil, lurus, rata dengan belahan ini. Kita jahit 1 sepatu. Batas belahan adanya di sini, teman-teman. Kita naikkan 1 cm dari batas ini ya. Oke, kita kunci, lalu kita putar. Lalu kita ambil bagian yang ada segitiganya. Seperti ini, kita ratakan pada bagian ujung. Karena ini sudah kita ukur, sudah disesuaikan. Nah, seperti ini. Ya. Saat memulai menjahit pada bagian ini, kita ratakan jahitannya dengan jahitan yang kecil, yaitu di bagian sini. Kita mulai pada bagian itu ya. Oke. Kita bersihkan dan pada bagian sudut ini, kita gunting sampai sudut jahitan. Oke. Lalu yang kecil kita krik seperti ini. Dan kita balikkan, kita jahit dari sisi luar, kita keluarkan yang bagian kecilnya. Seperti ini ya. Dan kita lipat seperti ini, lipat lagi dan kita stick menutupi garis jahit dasar. Seperti ini teman-teman. Stiknya sampai pada batas cekrikan atau pada jahitan awal ya, yaitu pada bagian sini. Stop, lalu kita miringkan sedikit.
Perhatikan di bagian bawah ini ada segitiganya, teman-teman. Segitiganya kita ke ataskan dan keluarkan. Nah, ini ada segitiganya nih di sini, ya. Kita ke ataskan dan keluarkan. Seperti ini. Lalu kita jahit. Pada saat menjahit, hati-hati pada bagian yang biset besarnya. Kita lipat seperti ini. Jahit supaya diam saja. Tutup. Oke. Kita gunting, kita perlihatkan terlebih dahulu ke teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Ada sisaan segitiganya, kita ke ataskan pada bagian luar, ya. Lalu dijahit supaya dia ngelipat ke bagian luar dan di bagian belakangnya rapi. Nah, seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Yang selanjutnya adalah bagian biset besar. Sebelumnya sisaan yang kecil ini kita gunting. Bagian yang besar kita keluarkan seperti ini. Dan bagian kampuhnya kita lipat begini dan kita krik sedikit. Lalu kita jahit sesuai dengan lipatan yang sudah kita gosok. Seperti ini, teman-teman. Jahit dari bawah sampai ke ujung. Rapikan agar menutupi jahitan dasar, ya. Sampai mana jahitnya? Sampai batas bobokan yang cekrikan sudut jahitan awal sini. Setelah sampai di sini, kita putarkan begini, teman-teman. Dan di bagian sini ya, kita luruskan seperti ini. Numpangnya kita luruskan, ya. Kita luruskan begini, lalu jahit sejajar ke arah sini. Lalu jahit mengelilingi segitiga ini, ya. Kita biasa sebutnya rumah-rumahan. Lalu kita buat segitiga di bagian sini agar kunciannya lebih kuat. Lalu kita kunci. Ini adalah bagian luarnya. Seperti ini bagian luarnya. Lalu ini adalah bagian dalamnya. Oke. Lalu setelah itu, teman-teman, pada pola lengan kemeja itu ada rempelannya yang saya tandain 2, 1, 2. Tanda yang pertama biasanya jaraknya 5 cm dari robekan biset. Lalu yang selanjutnya dari robekan biset sekitar 9 sampai 10 cm. Robekan itu kita pegang seperti ini. Kita ambil 1 cm, lalu kita lipat ke arah biset sini. Ulangi, kita ambil pada robekan itu seperti ini, 1 cm kita lipatkan ke bagian biset. Dimiringkan sedikit saja. Oke, seperti ini, ya. Lalu yang sisi yang satunya pun sama. Kita pegang, lalu kita lipat begini 1 cm dan kita jahit. Kita kunci, ya. Hasilnya begini, teman-teman. Di sini agak dimiringkan sedikit saja agar di bagian rempelannya sedikit mengembang. Oke. Kita ulangi, teman-teman. Untuk yang keduanya ini, kita mulai dari yang bagian besar. Perhatikan caranya, ya.
Oke. Ingat, rempelannya itu mengarah ke biset ya, pada bagian luarnya. Setelah itu, teman-teman, kita akan menjahit bagian samping lengan. Sebelum kita jahit, kita ukur terlebih dahulu, kita sesuaikan dengan ukuran manset. Panjang mansetnya 24 cm, kita cek di sini. Ini 9,5. Ini 28, 24 berarti jahitan 2 cm, 4 cm kiri kanan, jadi 2 cm ya jahitannya. Di bagian sini saya akan stick balik. Stick balik itu kita jahit pertama di sini. Sebelumnya kita tandai dulu jarak jahitannya 2 cm ya. Jahitan jadinya 2 cm, kita kasih cekrikan di sini 2 cm. Stick balik itu kita jahit pada bagian luar seperti ini. Ini adalah bagian luar kain. Kita jahit satu sepatu kurang atau satu sepatu pas boleh. Seperti ini. Kita jahit biasa saja bagian pinggirannya. Jahit kecil saja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Jahit satu sepatu atau setengah senti. Lalu kita balikkan. Kita jahit kembali dari sisi dalam. Dengan menyesuaikan posisi kampuh di awal yang sudah kita cekrik ini. Untuk stick balik ini kita tidak memerlukan mesin obras lagi karena sudah rapih seperti ini. Ini bagian dalamnya dan ini bagian luarnya seperti ini. Kita ulangi teman-teman. Kita ulangi untuk stick baliknya. Kita cek terlebih dahulu seperti tadi. Jangan sampai pada saat memasang manset itu kelebihan banyak. 19. Oke, sama ini juga 28. Kita cekrik dulu. Kita kasih tanda dulu untuk jahitannya, yaitu 2 cm. Jangan lupa pada bagian sini kita kasih tanda dulu bagian tengahnya. Seperti ini. Dan di bagian kampuhnya kita arahkan ke belakang, kita jahit. Setelah lengan selesai, teman-teman, kita akan membuat manset. Ini adalah potongan manset yang sudah jadi ya. Seperti ini. Ukurannya 24 cm, lebarnya 5,5 cm sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Untuk pembuatan atau penempatan motifnya sama dengan daun kerah, kiri kanan harus sama, harus sinkron, atas bawah harus sinkron, depan belakang ya. Oke. Setelah itu, pada bagian lapisannya saya kasih lapisan trikot sama dengan kerah juga. Ini juga sama, kiri kanan, depan belakang harus sinkron ya. Nah, jadinya nanti seperti ini sama ya. Oke. Pertama langkahnya adalah bagian yang ada stafleknya. Awas hati-hati dengan benang hitam karena ini kain berwarna UB atau lebih terang ya. Kita lipat seperti ini teman-teman pada bagian staflek, lalu kita jahit satu sepatu. Setelah jadi seperti ini, kita lipat menjadi dua begini ya. Kita jahit bagian samping-sampingnya. Seperti biasa, saat menjahit bagian yang ada stafleknya, kita lebihkan sekitar 2 mili dari staflek.
Kita rapihkan jahitannya, atau kampuhnya kita kecilkan. Di bagian sudut kita coak. Dan kita balik. Seperti ini teman-teman, rapi sekali hasilnya. Nah, ya. Kita lakukan di sisi yang sebelahnya teman-teman, dengan cara yang sama. Oke, kita gunting ya, kita rapikan. Sekarang kita akan memasang manset teman-teman. Sebelum kita pasang, ini kita rapihkan terlebih dahulu dan kampuhnya kita kurangin menjadi 1 cm saja. Ini kiri kanannya sama, jadi nggak masalah. Yang akan saya jahit adalah dari sisi bagian dalam ya, seperti ini. Sama halnya dengan cara memasang kerah ya. Caranya seperti ini. Agar di sini tidak menonjol, bagian lengan itu harus lebih keluarkan sedikit ya. Dan dicek ke sini. Oke, sudah aman. Dan kampuh yang ini, kampuh jahitan pada lengan itu kita arahkan ke bagian yang kecil ya. Nah, sini kita arahkan ke bagian yang kecil. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita tutup. Jahit, tutup. Nah, saya akan memulai dari sebelah sini teman-teman. Sini ya. Di bagian sini harus benar-benar rapih. Di ujungnya sini. Dirapihkan benar-benar ya. Lalu saya mulai dari sini tanpa dikunci ya. Jarak 1 sepatu langsung ke atas. Dengan merapikan bagian bawahnya, kita stick keliling pada bagian manset. Bagian sudut ini harus rapih juga ya. Boleh kalau kesulitan untuk bahan-bahan yang tebal, biasanya saya kunci-kunci terlebih dahulu. Kalaupun tidak, silahkan kalau sudah biasa ya. Nah, baru kita rapikan pada bagian sini sampai pada jahitan dasar itu tertutup. Baru kita kunci. Oke. Nah, untuk sisa jahitan ini adalah jahitan bantu untuk rempelan, boleh kita buka kalau terlihat ya. Ini nampak dalamnya. Ini nampak luarnya. Coba kita balikan. Nah, ini nampak luarnya. Seperti ini. Oke ya. Saya ulangi dan teman-teman silahkan menyimak.
Ini nampak dalam, seperti ini hasilnya. Kita lihat nampak luarnya. Seperti ini. Ya. Demikian videonya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.